dan saya dekati lampu itu guys. Saya semakin dekat, tiba-tiba lampu itu jadi nggak ada guys. Saya serem juga guys. Dan tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu kembali di channel saya, channel Ip Marta Punya Cerita guys. Episode kali ini kita mencoba ini guys, cerita pengalaman pribadi saya guys ya, yang agak-agak horor gitu guys. Jadi ceritanya memang ya horor lah ya. Tapi guys, sebelum itu sebagai disclaimer aja guys ya, bahwa cerita ini memang cerita nyata, pengalaman pribadi saya guys. Tapi maksud saya sebelumnya kita harus memahami dulu guys ya. Jadi cerita ini tidak seperti cerita yang sering ditayangkan di TV-TV gitu kan, yang bermaksud untuk meningkatkan rating ya, atau apalah gitu, sampai memberikan tayangan yang heboh gitu guys. Atau ya maksud saya itu jangan kita disalah persepsikan gitu ya, bahwa makhluk-makhluk halus di sekitar itu memang ada guys ya. Tapi bukan berarti dibikin cerita yang aneh-aneh gitu guys. Jadi ada namanya segala macam itu jadi membelokkan kita ke pemahaman yang keliru nantinya guys ya. Oke guys, sebelumnya saya juga mohon bantu like dan subscribe-nya juga guys ya, agar channel ini bisa berkembang guys. Jadi cerita begini guys, ceritanya ini kejadiannya dulu guys, waktu saya bekerja di jalan tol guys, di PT Jasa Marga guys ya. Saya bekerja di PT Jasa Marga cabang Jakarta Cikampek guys. Jadi ini persisnya tuh di waktu saya tugas di gerbang tol Karawang Timur, Kelari guys, di Kelari Selatan, yang waktu itu sekitar tahun 1995, 96 atau ya sekitar itulah, atau 94, 95, 96 antara itulah mungkin ya. Gerbang tol Kelari Selatan yang baru dibuka itu guys, ke arah kawasan industri apa gitu, saya lupa tuh, udah kelamaan guys ya. Oke, jadi sebelumnya guys, kita kan sering mengalami rotasi gitu guys ya. Jadi rotasi dipindah tugaskan di gerbang-gerbang, hampir semua gerbang tuh, dari mulai Bekasi Barat, Pondok Gede Barat, Pondok PGB, Pondok Gede Timur, PGT, Bintara dan seterusnya gitu guys. Kita di rolling gitu, biar ada yang setahun, ada yang cuman beberapa bulan, tapi ada yang sampai hampir beberapa tahun bertahan di, ya itu tergantung kebijakan bos kita guys ya, atau mungkin ada pertimbangan lain lah. Jadi setiap kita bertugas di satu gerbang itu kan biasanya ada pengawas kita guys ya, manajer kita tuh rata-rata orang senior guys, yang pengalamannya dia dari tol pertama ada tuh di Jagorawi guys. Nah, hampir seluruh cerita senior-senior saya itu mereka pernah mengalami hal yang seperti ini guys ya. Terutama katanya di gerbang tol Gunung Putri itu guys, Bogor guys. Itu cerita dari 1-2 orang pengawas saya sampai yang ya di kabang tol itu memang sama gitu ya. Jadi sulit saya mengatakan
bohong atau mengada-ngada atau dia percaya ya, karena memang ceritanya dari berbagai sumber gitu. Dan paling ya kejadian yang paling anggaplah menyeramkan gitu ya, selalu terjadi di gerbang tol Gunung Putih itu guys. Jadi memang cerita-cerita ini ternyata di tiap-tiap gerbang tol atau di tempat-tempat tertentu di ruas jalan tol tuh hampir jadi bumbu cerita-cerita para karyawan gitu guys ya, di sela-sela istirahat atau biasanya nih yang kerja malam guys, kerja malam atau yang shift malam gitu ya, kalau kendaraan lagi sepi kita ngumpul, nah itu suka berbagi pengalaman tuh yang senior tuh kayak gitu dah. Oke guys, sebetulnya sebelum kejadian di Klari itu saya juga pernah ngalamin pengalaman yang agak janggal gitu ya di gerbang tol PGT guys, Pondok Gede Timur. Dulu tuh yang sekarang rem yang arahnya ke Jati Bening ya. Dulu tuh gerbang tol utama tuh sebelum ada Cikarang Utama mungkin ya, dan yang ke arah Jakarta. Jadi gerbang tol yang paling besar gitu, lebar ya, panjang. Nah kan di bawahnya itu ternyata ada semacam lorong gitu guys, lorong panjang banget dari ujung jalan mengarah sampai ke kantor. Jadi kita di bawah tanah gitu guys. Nanti ada itu untuk fungsinya memang untuk gantian sip ya. Kalau siang hari biasanya lalu lintas terlalu padat, biasanya kita jalan bawah gitu guys. Atau enggak juga memang di bawahnya juga terdapat beberapa kamar-kamar tuh, tempat taruh-naruh barang-barang apalah gitu, kayak gudang-gudang itu guys. Bahkan ada WC juga, cuman jarang kepake. Biasanya tuh yang ini petugas kebersihan biasanya guys yang ngurus ya, atau yang ngisi kadang-kadang, tapi nggak semua. Nah yang tempat-tempat kosong itu guys ya, biasanya karena kan dia sepi, apalagi kalau malam tuh guys, aduh udah kita mau lewat aja kalau sendiri tuh agak-agak ngeper juga guys, harus beberapa orang. Saya pernah ngalamin, dan bukan saya aja sih sebetulnya ya. Jadi malam-malam gitu, jam-jam ya di atas jam 12 lah gitu ya, ke menjelang dini hari gitu guys, sepi. Bawah lampunya juga nggak begitu terang gitu, jarak dari lampu ke lampu yang lain tuh kan agak lumayan jauh ya, jadi remang-remang gitu, nggak jelas lah gitu. Terus kiri kanan kan ada ruang-ruang kosong kayak kamar-kamar gitu guys. Jadi kalau kita ngelirik ke itu, perasaan tuh kayak ada apalah gitu ya, sekilat-sekilat itu kayak ada orang bergerak, tapi nggak ada sih sebetulnya. Kalau di lorongnya itu sendiri, dari jauh nampaknya ada orang yang duluan di jalan ke arah sana gitu. Tapi begitu kita sampai ke ujung, kita naik ke atas tangga yang mau jalan keluar, ternyata orang tuh nggak ada. Jadi bingung. Baru sadar tuh setelah kita nyampe. Biasanya serem tuh kalau mau balik lagi ya, kita jadi nggak jadi. Itu kejadian yang kayak gitu tuh dialami oleh banyak orang guys. Jadi ya, dan waktu-waktunya tertentu lah gitu ya, nggak selalu tiap malam atau apalagi siang. Kalau siang sih nggak ada masalah ya, karena memang banyak hilir mudik orang tuh yang petugas kebersihan tuh ya. Kalau malam-malam tertentu itu guys, aduh, bikin bikin kita lumayan agak ngeper juga guys kalau mau lewat. Nah itu di gerbang tol PGT Pondok Gede Timur guys, di lorong bawah ya. Oke guys, nah itu yang pertama guys ya. Yang kedua tuh kalau di ruas jalan tolnya itu sendiri guys, di di kilometer atau di area-area tertentu lah gitu ya. Suka ada juga tuh kejadian yang agak-agak ya
ganjil gitu, kadang-kadang bikin kita apa ya, sebenarnya sih tergantung orangnya juga ya. Kalau orangnya punya nyali atau nggak terlalu penakut lah gitu ya, hal itu dianggap biasa aja lah. Itu mah hanya semacam apa ya, ya apa, interaksi lah mungkin ya antar dunia. Jadi kadang suka ada yang kayak orang jalan nih, misal saya suka ikut kawan saya yang jadi patroli guys ya. Kalau misalkan saya lagi libur dulu kan kita kos ya di sana ya, terus kebetulan teman kosan itu ada petugas patroli yang kebetulan sendiri, temennya nggak masuk, kita diajak gitu sambil jalan-jalan guys. Nah, biasanya sip malam, biasanya kalau yang kejadian itu kan jarang siang ya, malam sepi, misalkan lalu lintas agak bukan ada ya, sepi gitu. Nah itu biasanya saya lupa nih di persisnya di kilometer berapa itu ya, kadang-kadang kayak ada orang yang kayak melintas gitu, apa, nyebrang gitu pelan gitu kan. Nah kita kadang-kadang suka ngerem mendadak tuh kalau ini, tapi ya begitu sampai ke tempat itu kita berhenti, kita malah turun ya, kita aduh batuk dulu guys, kita kasih lampu senter gitu guys, nggak ada siapa-siapa gitu. Itu sering tuh kejadian gitu tuh, jadi kadang-kadang bikin penasaran juga. Tapi ya kalau teman ya, ada teman kita berdua, kalau kawan saya lagi sendiri nggak berani, dia nggak berani turun kalau yang nggak ada nyali gitu guys. Oke, itu guys ya, pengalaman kayak gitu memang saya sendiri ngalamin juga. Tapi ya biasa, kalau saya anggap ya biasa aja lah, nggak usah saya cerita sekarang ini biar ini apa ya, kalau buat saya ini kayak mengenang aja gitu guys. Nah yang paling bikin, anggaplah ya, bikin saya heran dan mungkin luar biasa lah gitu, yaitu yang kejadian di Klari itu guys. Jadi itu memang kalau buat saya itu agak apa ya, agak dibilang puncaknya mungkin ya, kejadian yang aneh gitu guys, dan bikin bulu kuduk saya merinding. Itu gerbang tol Klari Selatan itu konon katanya dibangun di atas lahan yang dulunya bekas kuburan ya, kuburan pemakaman besar lah gitu katanya guys. Kata saya, ini cerita dari warga setempat ya, kita kan, saya sendiri pernah kos juga di daerah situ, di seorang tokoh kampung situ ya, saya namanya masih inget tuh, Pak Takrim tuh yang cerita. Jadi itu katanya kuburnya gede Pak gitu kan. Jadi kalau ada kejadian-kejadian janggal ya, menurut anggapan awam kan wajar terjadi katanya. Kalau buat yang udah paham mungkin ya itu biasanya kan jin ya, jin yang ya mengganggu lah gitu. Ya mungkin membelokkan pemahaman kita juga gitu kan. Jadi guys, di tiap gerbang itu hanya berapa, hanya 3 gardu kalau nggak salah, 4 apa 3 ya. Di 2 buat entran, mungkin 1 buat exit kalau nggak salah, atau kebalikan ya. Pokoknya gimana kondisi lalu lintas aja, kalau misalkan dia banyak yang entran berarti yang satu tuh bisa beralih fungsi jadi gerbang masukan gitu aja lah gitu ya. Nah sama dilengkapi dengan ada bangunan ya, sebetulnya di situ ada ruangan, kalau menurut saya itu representatif juga, ada ruangan besar juga untuk kegiatan apalah gitu ya. Terus ada WC-nya juga bagus-bagus lah, ada beberapa bagian untuk cowok cewek dipisah tuh, ada musola juga. Cuman ya karena masih baru buka, masih sepi, hampir semua itu nggak berfungsi kecuali WC aja gitu ya. Nah di siang hari aja guys, di siang hari aja kadang suka ada apa ya, kayak keran gitu, keran tuh mati sih sebetulnya, udah dimatiin ya, kadang-kadang hidup sendiri,
sampai akhirnya penuh gitu. Orang ditanyain semua nggak ada yang, ya memang nggak ada orang. Terus kayak ada yang rame gitu, ada aktivitas orang kerja gitu, suara-suara itu nggak ada, belum ada apa-apa lah gitu, orangnya nggak ada juga. Jadi ya itu siang hari tuh, malam hari, waduh apalagi itu. Jadi makanya kalau yang ini ya, kalau pengawas kita ini biasanya diterangin semua tuh lampu-lampu biar ya mengurangin rasa serem lah gitu ya. Nah terus yang kalau siang tuh sebetulnya hampir bisa dibilang lah enggak ya, biarpun segimana seremnya tetap aja siang tuh enggak bikin kita jadi keder lah gitu ya. Tapi kalau malam lain lagi ceritanya guys, karena malam tuh memang dari personal juga personilnya cuman 2 orang ya, 3 mungkin ya, 1 entrance 1 exit, 1 untuk tenaga siap. Mungkin siap tuh artinya siap gantiin lah gitu. Terus pengawasnya adanya di seberang sana, di kantor lama di Kelari Utara. Jadi kita kan pelaporan segala macam dari sana, dari utara. Di selatan itu kita cuman tugas aja, langsung gerbang gitu, masuk gardu gitu guys ya. Kalau malam tuh cuman ditemenin 1 orang satpam guys. Satpamnya di sana tuh kebanyakan mantan marinir guys, dulu tuh udah pada tua ya, udah senior udah pensiun, jadi karyakan lagi jadi anggota satpam gitu. Nah jadi kalau malam tuh otomatis kita hanya 3 orang gitu guys, gantian gitu ya. Misalkan sebenarnya kondisi lalu lintas tuh belum begitu rame, jadi 2 gardu entran exit bisa entran dan exit maksud saya tuh kalau malam hari itu bisa ditekel dengan 1 orang juga udah cukup, karena memang jarang ada orang ada kendaraan yang keluar masuk gitu ya, hanya 1-2 lah gitu. Nah, jadi dengan begitu kan kita bisa atur waktu istirahat guys. Jadi kalau misalkan kita start dari jam 9 sampai besok pagi itu kita bagi 2 aja langsung. Jadi siapa dulu yang mau istirahat nih, lo misalkan, atau enggak kesepakatannya ya udahlah kita sampai jam 12 kita biasa on time lah gitu masing-masing. Nah setelah jam 12 sampai pagi kita bagi 2 waktu itu, jadi 3 jam kita istirahat tidur guys, maksudnya guys. Nah jadi gimana kesepakatan aja lah, nggak usah inilah, bisa yang duluan misalkan mau istirahat silakan, atau yang masih kuat duluan jaga ya, begitulah sebaliknya ya. Nah jadi di suatu saat gitu ya, yang cerita saya ini saya udah tidur duluan guys, pas jam kira-kira jam 2:30 lah dibangunin. Jadi saya giliran jaga gitu guys, kawan saya udah ngantuk-ngantuk berat mungkin ya, jadi dia begitu saya udah gosok gigi segala macam lah gitu, udah kumur-kumur, udah minum, dia ternyata udah tidur. Satpam juga udah tidur juga, ngorok juga tuh ya, artinya saya sendiri guys yang jaga. Nah ini dia guys ceritanya guys, nanti aja guys, ini ceritanya sebenarnya nggak dibilang serem-serem juga enggak juga sih, cuman aneh aja gitu guys ya. Jadi gini guys, itu kan lurus banget guys, kita lagi duduk guys menghadap ke arah luar, karena saya duduk di entran, jadi di dalam gardu, karena kita kan masih ngantuk-ngantuk juga guys sambil senderan gitu kan. Nah pas saya lihat dari ujung jalan sana tuh guys, di bagian luar ya, kayaknya itu ada lampu-lampu merkuri gitu guys ya, jarak sekian puluh meter ada lampu merkuri, jarak sekian puluh meter ada lampunya lagi. Nah di paling ujung saya lihat tuh kayak ada kendaraan, lampu kendaraan tuh
jalan mau masuk gitu guys. Ya kira-kira mungkin beberapa ratus meter lah mungkin ya, kayak mau masuk gitu ya. Jadi saya udah siap-siap nih, udah nyiapin tiket gitu guys dulu itu ya. Tapi kok saya tungguin, pas saya ini kok nggak kayak lampunya mati gitu, mati guys. Oh, saya pikir dia berhenti dulu mungkin ya, atau minggir lah gitu, nggak jadi masuk mungkin. Karena sebenarnya ini akses keluar tuh cuman ke kawasan industri aja guys. Jadi kesananya belum ada pemukiman penduduk segala macam, nggak ada. Jadi saya pikir nih dari pabrik apa gitu, atau dari kawasan industri mau masuk tol ya, mau ke arah Jakarta atau ke Cikampek. Jadi mungkin di pikiran saya, oh dia mungkin mau istirahat dulu lah gitu ya. Karena nggak jadi masuk, nggak jadi, saya keluar, takut sakit tiduran, saya keluar ke gardu guys. Saya sambil jalan, sambil lihat-lihat, saya nggak sadar juga tuh jalan tuh terlalu jauh, sambil lihat kendaraan yang tadi gitu. Ternyata guys, yang tadi ada lampunya kendaraan mengarah gitu ya, mau jalan tuh, yang apa ya, yang lampunya mati itu. Saya pikir dimatiin, ternyata saya lihat ke atas nggak ada kendaraan guys. Nah ini satu itu keanehannya guys. Saya apa ya, ini nih mata gitu, jangan-jangan saya yang masih ngantuk atau gimana lah mungkin ya. Perasaan nggak lihat kendaraan, tapi saya jelas nggak ini, kayaknya memang ada lampu kendaraan dua gitu nyorot, tapi kok dilihat nggak ada ya. Udah, saya mau cerita ke teman saya lagi pada ngolok. Udah, saya balik lagi ke gardu guys. Saya duduk lagi, senderan lagi. Nah, kejadian lagi guys, lampu yang tadi tuh nyorot lagi. Waduh, ini bener nih kayak saya ya, kayaknya ini bener nih, kata saya ada nih. Nah, oke, saya tunggu beberapa saat lah gitu ya. Ternyata terulang lagi kayak tadi, lampunya mati juga, kayak dia maju gitu beberapa meter mungkin hilang lagi maksudnya bukan hilang apa ya, jadi lampunya itu mati lagi, nggak ada lagi gitu. Waduh, kata saya nih, mulai saya agak aneh lah gitu ya. Tapi ya saya bertahan aja dah, nggak keluar lagi, saya duduk aja di gardu gitu. Nah guys, selang beberapa menit lah dari itu, tiba-tiba guys, kan ada jendela itu buat tangan kita ngasih tiket gitu ya. Tiba-tiba ada kayak angin gitu guys, angin gimana ya, angin kayak ada yang lewat kenceng gitu, sampai saya juga kaget saking ininya. Tapi nggak ada apa-apa guys, cuman angin doang tapi gede gitu, sampai ini juga kerasa banget ke kulit saya, ada ya dingin lah gitu ya. Waduh, apa ya. Nah yang anehnya lagi guys, itu kan ada alat ya, alat elektris lah gitu, elektro gitu. Kalau yang dihubungkan dengan love coil apa tuh yang di jalan ya, tiap-tiap gardu itu kalau ada kendaraan lewat kan dia suka naik, ada counternya guys. Di belakang kita tuh ada nomor. Jadi ketika kendaraan lewat, si counter itu naik satu tek gitu kan. Nah itu naik guys. Jadi ya maksudnya ada yang lewat berarti kan. Cuman kan kalau counter itu naik, berarti harus ada benda berat ya, yang dari logam, yang memungkinkan bisa mengangkat counter nomor itu dari lavo ya, karena memang kan ada sistem mungkin kayak magnet lah gitu ya. Tapi ini nggak ada apa-apa guys, cuman angin aja, cuman anginnya tuh gede gitu guys. Aduh, saya kaget guys. Ya, saya bangunin teman-teman saya, ini udah kelewatan ini ada kejadian yang aneh, janggal gitu. Dan ini kan menyangkut pelaporan juga besok, karena tiket yang kita keluarin kan harus sesuai dengan konter yang catatan konter terakhir kita gitu guys.
Nah itu guys pengalamannya guys. Jadi pengalaman itu kita obrolin sama teman-teman ya, akhirnya ya pada bangun ya sampai menjelang pagi gitu. Mereka nggak percaya, kebetulan mereka belum mengalami gitu. Tapi yang jelas ketika kita ada pelaporan, saya hitung sisa 3 segala macam itu ternyata benar guys, kontak sasa selisih 1, jadi angkanya naik 1 gitu. Nah jadi ketika kita ada kesempatan ngumpul dengan teman ini, ternyata hal seperti itu tuh bukan saya aja yang ngalamin guys. Ternyata ada teman saya, yang beberapa orang teman saya juga mengalami kejanggalan yang sama, dan pengawas kami gitu ya mengiyakan memang ada beberapa kejadian yang menyatakan di laporan itu ada selisih dari tiket yang keluar sama konter yang naik gitu. Artinya ada kendaraan halus yang lewat guys, tapi bisa ngangkat alat gitu ya, maksudnya bisa melewati love coil itu seperti layaknya kendaraan manusia biasa gitu guys. Oke guys, itu aja lah ya cerita horor saya guys, tapi kita sampaikan nggak dengan horor guys ya. Oke guys, mau percaya silakan, mau nggak juga saya nggak maksa guys, tapi yang jelas memang itulah pengalaman horor saya guys di jalan tol guys. Terima kasih ya guys ya, sampai jumpa di cerita yang lain guys. Saya masih ada banyak stok cerita pengalaman begitu guys. Oke, nanti kita sambung lagi guys ya. Terima kasih guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.